Nah, jadi bahkan kalau kita cek di kamus Inggris Arab, kamusnya adalah kamus yang di Merriam-Webster, ya. Beliau tuh dalam kamusnya itu membedakan antara physical heart, kolbu secara fisik, maupun spiritual heart, kolbu secara spiritual. Dia bilang dalam kamus itu, physical heart, a hollow muscular organ that maintains the circulation of the blood. Terjemahin Pak Robin, nggak ada ya. A hollow muscular organ, jadi organ yang seperti segumpal darah itu yang memaintain, yang merawat sirkulasi darah. Itu tadi, ya, memompa darah. Sementara spiritual heart atau kolbu spiritual adalah one's innermost character, personality, intellect, inclinations, feelings, emotional, or moral. Jadi sesuatu di dalam ruh, di dalam spirit yang dia adalah memiliki fungsi sebagai personalitinya, karakter, ya, intelektual, ada kecerdasan di situ, inclinations, ya, ada perasaan, ada emosi, ada keimanan, ya. Jadi beda tuh Pak antara kolbu secara fisik sama kolbu secara rohani. Kolbu secara fisik apa tadi? Jantung. Kolbu secara rohani? Hati nurani. Nah, itu dua, cocok ya. Nah, kita belajar tasawuf adalah bagaimana mengelola hati nurani ini, mengelola kolbu yang ruh, kolbu yang intangible, kolbu yang tidak teraba, tapi dia ada di dalam diri kita. Karena ruhnya itu udah nempel ke dalam fisik. Kalau ruh sudah nempel ke dalam fisik, maka apa yang terjadi pada fisik akan berpengaruh kepada ruh. Coba cubit badan Bapak, terasa sakit nggak? Sakit. Yang merasakan sakit siapa sesungguhnya? Yang dicubit, ya, di dalam tapinya, bukan jasadnya, tapi ruhnya. Coba kalau udah nggak ada ruhnya, cubit, menjerit nggak? Nggak bakal menjerit. Kenapa? Ruhnya udah nggak ada. Nah, itu kan, itu salah satu cirinya bahwa sebenarnya manusia itu yang paling penting adalah ruhnya. Secara hakikiah yang paling fungsional adalah ruhnya. Kalau jasadnya, nah itu jasad sebenarnya nggak ada jasad juga nggak berpengaruh sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia nggak punya jasad, dia yang mengelola bumi, nggak ada jasadnya, apa yang terjadi? Ya, Bang Endi ngerawat saung, dia kagak ada jasadnya, ruhnya doang. Ya, bukan zombie Pak, ngeri, semua orang pada kabur, orang jalan sendiri, semuanya perahu-perahunya jalan sendiri, ruhnya doang yang ngegerakin. Ya, jadi memang si fisik itu perlu ruh, ya, atau ruh perlu fisik untuk bisa mengelola kondisi di bumi. Bayangin di sawah gitu kan, campur jalan sendiri, ya, nggak ada ruhnya. Orang yang ngeliat pada kampung semua, ya. Maka memang mengurus dunia itu harus ada fisiknya. Itulah kebesaran Allah SWT. Sebaliknya, fisik pun nggak berfungsi kalau nggak ada ruh. Gitu, ya. Nggak ada ruhnya tuh fisik. Ya udah, dia menjadi mayat hidup aja. Kalau nggak ada ruhnya, gitu ya. Jadi dua-duanya penting. Maka untuk mempelajari tasawuf, untuk menggerakkan tasawuf, kita harus mengelola kolbu kita yang ruh, terutama yaitu hati nurani. Sementara tasawuf, apa sih sebenarnya tasawuf itu? Ya, dijelaskan. Wa su'ila ba'dhum an tasawuf faqala tasfiyatul qalbi al muwafaqatil bari. Ya, al muwafaqatil bariyah. Jadi yang disebut dengan tasawuf adalah persucian kolbu untuk tidak tunduk kepada makhluk, ya. Wa mufaraqatil akhlaq at-tabi'ati wa ihmadul basyariyah, meninggalkan akhlak tercela dan padanya tabiat manusia yang tercela.
wa majaniyatid dawai an-nafsaniyah, ya, menjauhi godaan hawa nafsu, wa munazalatis sifatir ruhaniyah, meraih sifat-sifat rohani, wa ta'alluqi bi ulumil haqiqah, bergantung kepada ilmu hakikat, wa ittiba'ir rasuli fi syariah, dan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Ini jelas didefinisikan oleh para sahabat di dalam kitab Tauhid halaman 153. Jadi tasawuf itu adalah pensucian kolbu untuk tidak tunduk kepada makhluk, meninggalkan akhlak tercela dan padamnya tabiat manusia yang tercela, menjauhi godaan hawa nafsu, meraih sifat-sifat rohani, bergantung kepada ilmu hakikat serta mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Itu dirinci dengan jelas oleh para sahabat dalam kitab Tauhid. Ya, jadi memang ini kerjaannya kerjaan mengelola qalbu, maka mengawalinya adalah dengan talqinul dzikri, mengawalinya dengan itu sebagai pintunya, sebagai pintu untuk belajar thariqah. Teorinya seperti ini, ya, tasfiyatul qalbi. Prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya melalui talqinul dzikri. Awalnya talqin berakar dari kata lakon, lakona yulaqinu talqina. Artinya apa? Membelajarkan. Lakona gitu. Talqin, pembelajaran. Apa yang diajarkan? Sederhana, hanya mengucapkan kalimat dzikri, la ilaha illallah. Hanya itu sebenarnya. Tapi ada tahapan-tahapannya, Bapak. Ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, antara tasawuf dan thariqah. Ma makna thariqah? Nah, dijelaskan lagi. At-thariqatu hiya syaratul muhtasab. Ya, at-thariqatu hiya syaratul muhtasatu bis-salikin ila Allah Ta'ala min qat'il manazili wa tarqiyi fil maqamat. Jadi thariqah itu adalah jalan khusus bagi salik atau orang yang berjalan menuju Allah dengan memutus sifat-sifat yang hina dan berusaha meraih makom sifat yang lebih tinggi. Jadi definisinya begitu, Pak. Prakteknya udah dikir. Kalau sahabat bilang dalam kitab Tauhid, at-thariqatuna thariqatud dzikri faqat. Pakai faqat. Thariqah kita adalah thariqat dzikir, thariqat dzikir saja. Itu jadi kalau orang-orang akademisi ya mendefinisikan tasawuf itu macam-macam. Ada tasawuf teoritis, tasawuf falsafi namanya, ada tasawuf yang praktis. Nah ini tasawuf yang praktis, menjalankan tasawuf dengan mempraktekkan. Slogannya ilmu amaliyah, terus amal ilmiah. Ilmu yang berdasarkan pada amal, amal yang berdasarkan pada ilmu. Jadi kedua-duanya tidak pernah bisa dihilangkan. Jadi pengarsa Abah itu sangat menaruh perhatian kepada peningkatan ilmu, peningkatan wawasan keilmuan para ikhwan. Dan pengarsa Abah juga concern ilmu itu harus dijalankan melalui amal, diamalkan juga, gitu ya. Jadi Pondok Pesantren Surya Raya itu slogannya amal ilmiah, ilmu amal.